Benarkah Aceh adalah provinsi termiskin di Indonesia? Mari kita telaah lebih dalam. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, Provinsi Aceh, pada September 2024, persentase penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 12,64%, mengalami penurunan dari Maret 2024 sebesar 14,23%. Namun, angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat Aceh. Indikator kemiskinan seringkali hanya mengukur aspek ekonomi formal, seperti pendapatan dan konsumsi, tanpa mempertimbangkan kekayaan non-moneter atau aset lainnya. Aceh, Serambi Mekah. Provinsi paling barat di Indonesia ini menyimpan sejarah panjang, budaya kuat, dan citra yang berbeda, baik di mata Indonesia maupun dunia. Tapi bagaimana sebenarnya Aceh dilihat oleh orang dalam dan orang luar? Untuk memahami Aceh, kita harus kembali ke masa lalu. Dulu, Aceh adalah salah satu kerajaan Islam paling kuat di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sejak abad ke-16. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi pusat perdagangan, pendidikan Islam, dan kekuatan militer yang disegani. Aceh tidak pernah benar-benar tunduk kepada Belanda dengan mudah. Perlawanan rakyat Aceh berlangsung lebih dari 30 tahun dalam Perang Aceh. Setelah Indonesia merdeka, Aceh kembali berperan besar. Salah satunya, menyumbangkan pesawat pertama Republik Indonesia, pesawat Seulawah, hasil sumbangan rakyat Aceh. Namun, Aceh juga punya luka. Konflik panjang antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, membuat wilayah ini penuh ketegangan selama puluhan tahun. Hingga akhirnya, pada 2005, setelah tsunami besar melanda, perdamaian pun tercapai. Aceh diberi otonomi khusus, termasuk hak menerapkan hukum syariah secara formal. Di mata banyak orang Indonesia, Aceh dikenal sebagai provinsi yang religius, disiplin, dan punya karakter kuat. Namun tak sedikit pula yang melihat Aceh sebagai daerah berbeda, dengan aturan dan norma sosial yang tak selalu sama dengan daerah lain. Citra Aceh di Indonesia kerap terbelah, antara kebanggaan atas sejarah perjuangan, dan citra konservatif karena syariat. Tapi satu hal yang pasti, Aceh punya identitas yang kuat, yang tidak mudah dibentuk oleh opini luar. Nama Aceh mulai dikenal luas di dunia saat tsunami 2004 menghantam. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Media internasional meliput Aceh besar-besaran. Tapi mereka tak hanya melihat kehancuran, tapi juga semangat bangkit rakyat Aceh. Pasca tsunami, dunia mengenal Aceh sebagai wilayah yang tangguh, spiritual, dan penuh semangat gotong royong. Namun, hukum syariah di Aceh juga membuatnya disorot, kadang dipuji, kadang dikritik, tergantung siapa yang melihat. Sebagian media asing menyorot aspek hukuman atau pelarangan tertentu, tapi wisatawan yang pernah datang justru kagum dengan keramahan masyarakat dan keindahan alamnya. Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam statistik adalah kekuatan solidaritas sosial dan budaya gotong royong yang kuat di masyarakat Aceh. Dalam banyak kasus, masyarakat saling membantu satu sama lain, sehingga sangat jarang ditemukan warga yang benar-benar terlantar atau tinggal di bawah jembatan. Aceh juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk gas alam, pertanian, dan perikanan. Potensi ini memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat lokal. Selain itu, Aceh memiliki sejarah kontribusi besar terhadap Indonesia. Salah satunya adalah sumbangan emas sebanyak 28 kg oleh pengusaha asal Aceh, Teku Markam, untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, Monas, di Jakarta. Kisah ini menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya hati dan semangat nasionalisme. Hanun Aceh adalah peraturan daerah yang berlaku khusus di Provinsi Aceh, Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan otonomi khusus dalam menerapkan hukum Islam, Aceh memiliki dua wajah, satu yang dilihat dari dalam negeri, dan satu lagi dari luar negeri. Namun, keduanya menunjuk pada satu hal, Aceh adalah daerah yang kuat, penuh nilai, dan tidak bisa disederhanakan dalam satu sudut pandang. Bagaimana menurut kamu? Apakah Aceh selama ini sudah dinilai secara adil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Indonesia yang membuka mata dan hati.